Selamat pagi semua rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ikan pari, ikan lumba-lumba, hidup di laut bersama-sama. Selamat pagi rekan media, semoga selalu sehat semua. Nggak afdol kalau belum pantun. Terima kasih rekan-rekan media sudah bergabung pada konferensi pers pagi ini. Sudah bergabung bersama kita Pak Dirjen Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid. Kita langsung saja Pak Dirjen untuk menyampaikan informasi tentang penetapan warisan budaya tak benda bersama ya Indonesia dan Malaysia apa itu dan seterusnya. Mari kita dengarkan bersama. Kami silakan Pak Dirjen. Mohon izin Pak Dirjen untuk rekan-rekan media. Nanti untuk pertanyaan kami mohon untuk Baik, terima kasih. Tulis melalui chat, kemudian nanti akan kami sampaikan kepada Pak Dirjen. Terima kasih. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Melati kuntum, tumbuh melata. Sayang berbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah sebagai pembuka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Ini konferensi pers yang agak mendadak memang karena ingin menyampaikan kabar baik atau berita baik. Bahwa pada hari Kamis, 17 September 2020, malam hari waktu Indonesia Barat, itu dalam sidang UNESCO, sesi ke-15 dari Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, pantun atau tradisi pantun dicantumkan di dalam representative list of the Intangible Cultural Heritage for Humanity. Ya, biasanya kita sebut secara populer ini menjadi warisan budaya tak benda dunia. Ya. Dan tradisi pantun ini dinominasikan bersama oleh Indonesia dan Malaysia. Dan bagi Indonesia sendiri ini berarti sudah ada 10 elemen ya, yang tercatat di dalam daftar Intangible Cultural Heritage-nya UNESCO. Seperti kita tahu, pantun ini adalah bentuk syair Melayu yang digunakan untuk mengungkapkan macam-macam hal, ya, gagasan, pemikiran, emosi, dan tentu ini adalah sebuah tradisi yang boleh dibilang unik ya di negeri kita, di kawasan Nusantara ini, karena penyampaian gagasan itu dilakukan dengan menggunakan banyak metafora, dengan kemampuan berbahasa, dan juga tanda kehalusan, dan sifatnya juga inklusif, gitu ya. Dan sejarahnya cukup panjang, setidaknya selama 500 tahun terakhir ini, berbagai macam bentuk pantun ini tersebar di wilayah Asia Tenggara, dan sampai hari ini masih digunakan. Nah, kita tentu berterima kasih bahwa yang mengusulkan ini memang dari komunitas, ya. Dan saya bisa sebutkan di sini ada Asosiasi Tradisi Lisan atau ATL, ada Lembaga Adat Melayu Riau, ada komunitas joget dangdung Moro, ada komunitas joget dangdung Sungai Enam, ada komunitas Gazal Pulau Penyengat, dan Sanggar Teater Warisan Makyong dari Bintan. Dan kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan selamat dan juga terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyumbangkan ya, tenaga, waktu, dan pikirannya untuk memastikan bahwa nominasi ini kemudian bisa ditetapkan. Ini baik yang ada di Indonesia maupun juga di Malaysia. Dan tentu ini juga menjadi bukti ya bahwa hubungan diplomatik ya melalui jalur kultural ini ternyata sangat efektif ya. Dan berharap tentu bahwa di masa mendatang kita bisa bekerja sama dengan negara-negara lain juga untuk mengusulkan warisan budaya lain yang kita miliki. Dan saya kira salah satu tindak lanjut ya setelah adanya penetapan ini, yang penetapan ini hanya awal ya, jadi saya kira bukan akhir dari perjalanan, tapi sebuah penanda yang penting di dalam perjalanan panjang kita untuk terus melestarikan kebudayaan. Dan
saya sudah lapor juga ke pimpinan, ke Mas. Sepertinya Pak Dirjen terdisconnect atau gimana ya? Oke. Sebentar ya. Ya, Bapak sudah Ya. bergabung kembali. Silakan Bapak. Ya, ya. Mohon maaf, ini terputus. Jadi tindak lanjut untuk pelestarian ini tentu menjadi tugas kita bersama, dan saya juga sudah lapor ke pimpinan, ke Mas Menteri tentang penetapan ini, dan tentu harapannya besar bahwa mulai sekarang juga pantun mulai lebih banyak digunakan ya di dalam acara-acara yang ada di Kemdikbud, dan berharap tentunya nanti kementerian lembaga yang lain dan juga sekolah-sekolah mulai mempopulerkan kembali penggunaan pantun di dalam percakapan kita sehari-hari. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi, dan tentu untuk mengucap rasa syukur kita, saya ada satu pantun lagi ya. Ini mendayung sampan ke Pulau Bintan, sampan berlabuh menjelang malam. Rasa syukur kami ucapkan dari hati yang paling dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Sepertinya belum ada pertanyaan di kolom chat. Kami silakan kalau yang langsung bertanya, kami silakan rekan-rekan media. Izin Mbak Wati, saya boleh nanya? Ya, silakan Mbak Lian. Pak, izin Pak Dirjen, ini kan pertama kalinya ada penetapan bersama ya untuk Indonesia dengan negara lain ya. Nah, memang pantun jadi milik bersama memang Malaysia sama Indonesia. Nah, yang ingin saya pengen tanyakan, ini proses diplomasinya seperti apa, koordinasi kita dengan Malaysia hingga akhirnya ini bisa kita ajukan ke UNESCO gitu Pak. Ya, prosesnya udah dimulai 2 tahun yang lalu ya, 2018. Saat itu memang teman-teman komunitas itu sudah berniat untuk mengusulkan pantun gitu ya. Nah, dalam prosesnya, dalam risetnya bertemu juga ya dengan pihak Malaysia gitu, karena memang kebudayaan Melayu ini kan di-share gitu ya, bukan hanya Indonesia dan Malaysia sebetulnya ya, di Singapura juga, di Brunei juga, sebagian dari wilayah Thailand Selatan juga. Tapi dalam prosesnya kita lebih intens dengan Malaysia yang memang menyambut juga uluran tangan ya untuk menominasikan bersama-sama gitu. Nah, dan saya kira setelah dinominasikan memang sempat ada perbaikan-perbaikan, revisi, dan kerjasama di antara Indonesia dan Malaysia juga sangat baik ya di dalam prosesnya. Dan ketika kemarin menjelang sidang UNESCO itu juga sempat ada diskusi ya bahwa kita memang akan lanjut ini bekerja sama untuk memastikan pantun itu ditetapkan. Jadi all in all saya kira baik ya, dan berharap ini juga akan menjadi salah satu titik tolak gitu ya untuk kerjasama yang lebih erat ya dengan negara-negara tetangga. Baik. Terima kasih Pak Dirjen. Barangkali ada lagi yang lain yang ingin bertanya lebih lanjut. Pak Dirjen, ini yang ke-10 ya kita ditetapkan, sementara warisan budaya tak benda kita itu udah sangat banyak sekali. Lalu apa kemudian, apakah semuanya nantinya akan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO seperti itu? Kalau proses UNESCO memang memerlukan waktu ya, karena hanya boleh diajukan 2 tahun sekali. Kalau nominasinya itu diajukan oleh satu negara. Tapi kalau nominasi bersama, seperti yang kita lakukan dengan Malaysia, bisa setiap tahun.
Jadi kalau buat kita sih sebetulnya bukan kuantitas juga ya yang dikejar gitu ya, tetapi kualitas. Karena syarat untuk mendapatkan pengakuan masuk di dalam representative list itu cukup berat gitu ya. Ada tanggung jawab yang terkait dengannya. Jadi buat kami yang paling penting sebetulnya memastikan dulu nih gitu bahwa warisan budayanya ini betul-betul bisa lestari. Ada komunitas pendukungnya, memang ada langkah-langkah kebijakan yang efektif ya untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya tersebut gitu. Jadi proses seleksinya di dalam negeri juga ketat ya. Jadi bukan banyak-banyakin ngumpulin warisan budaya hanya untuk didaftarkan gitu, tapi betul-betul melalui satu proses seleksi yang sangat rigid ya, sangat ketat. Ya, terima kasih. Pak Dirjen, ini kan ya udah setelah Pantun, lalu katanya tadi 2 tahun sekali. Setelah ini Indonesia akan mengusulkan apa lagi selain Pantun? Yang sudah masuk di dalam daftar ini gamelan. Ya, tradisi gamelan kita dan ini kita juga sangat optimis ya bahwa ini mendapat pengakuan karena gamelan ini pengaruhnya terhadap dunia musik dunia itu besar sekali gitu ya. Bahwa sejak abad ke-19 gamelan itu sudah diekspor ke luar negeri, banyak musisi dunia, Debussy, misalnya komposer terkenal di Eropa juga mengambil inspirasi dari bunyi gamelan gitu ya. Jadi kita juga tahu bahwa gamelan selama 100 tahun terakhir ini juga menjadi quote dan quote alat diplomasi gitu yang sangat efektif ya. Melalui bunyi kita memperkenalkan kebudayaan kepada dunia gitu ya. Jadi kita juga cukup optimistis ya. Apalagi mengingat begitu banyak komunitas gamelan di dunia sekarang ini gitu. Ya. Kembali ke Pantun, Pak Dirjen. Selain membiasakan untuk menggunakan pantun di acara-acara dan seterusnya, adakah mungkin rencana lain dalam rangka pelestarian untuk pantun ini ke depannya, Pak? Betul. Ini yang agak mendasar dan memang perlu diperkuat adalah riset ya. Riset mengenai pantun ini gitu. Karena sekarang ini biasanya pantun digunakan ya sebatas pengucapan yang berrima dan seterusnya. Padahal sebetulnya ada nilai di dalamnya gitu ya. Dan itu saya kira adalah elemen terpenting gitu ya, bahwa pantun ini sebetulnya di dalam pergaulan sosial, ya, di dalam interaksi sosial kita di Nusantara ini memainkan peran yang sangat penting. Ya, itu sederhananya gini gitu. Kalau misalnya kita dengar orang membuka acara dengan pantun itu seperti langsung ya ada suasana ya kesejukan tertentu gitu ya yang muncul dalam situasi seperti itu. Dan itu memang efektif ya. Bahkan perdebatan yang keras gitu, perbedaan pendapat dan seterusnya jika disampaikan ya dengan cara-cara seperti ini juga akan sangat membantu untuk mediasi gitu. Jadi saya kira manfaat dari pantun ini banyak sekali, belum kita ketahui secara utuh bagaimana itu berlaku di dalam masyarakat masing-masing, dan itu saya kira menjadi agenda ya bagi kita untuk betul-betul melakukan riset, mengenali dengan baik, dan inilah yang kemudian kita harapkan bisa digunakan secara luas ya di dalam masyarakat kita gitu. Ya, lalu lebih lanjut apakah ini nanti rencana ke depannya atau tindak lanjutnya ini bersama juga dengan Malaysia atau dilakukan parsial antara Indonesia melestarikan sendiri dan Malaysia melestarikan sendiri karena ini warisan bersama. Mohon arahannya Pak Dirjen. Ya, kalau untuk keperluan pelestarian sih itu di masing-masing ya, di masing-masing negara melakukannya sendiri. Tapi tentu kita juga ingin membawa pantun ini keluar batas negara gitu. Nah, ini menarik ya, penting saya kira gitu. Batas kultural ini kan tidak selalu sama dengan batas administrasi negara gitu ya. Bahwa pantun itu hidup ya di Indonesia, juga di Malaysia, juga di sebagian Thailand, bahkan sampai ke Filipina bagian selatan, dan juga di Brunei tentunya kan adalah bukti ya bahwa ini adalah satu tradisi yang panjang. Jadi kalau kita di Indonesia rencananya 2 arah gitu. Satu yang sifatnya ke dalam gitu ya, berarti ke jalur pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya.
juga kita sangat mendorong para tokoh masyarakat, para pemimpin lembaga, kementerian dan seterusnya menggunakan pantun, itu internal. Tapi eksternal keluar kita juga berusaha memperluas ya sosialisasi dan penggunaan pantun, dan dari dosier yang disiapkan waktu itu sebetulnya cukup jelas bahwa ini tradisi yang hidup ya, cukup hidup gitu dalam masyarakat di Asia Tenggara ini. Ya, kami undang rekan media, barangkali ada yang mau bertanya. Kami silakan. Izin, Mbak. Ya, silakan Mbak Indri dari Antara. Iya nih. Selamat pagi Pak Dirjen dan teman-teman. Izin nih pakai pantun juga mumpung ditetapkan sebagai pagi-pagi minum air hangat, manis gula masih melekat. Assalamualaikum Pak Dirjen dan para sahabat. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jadi cair ya suasananya Pak Dirjen pakai pantun ya. Gimana? Ini Pak Dirjen tadi menyambungnya seperti Pak Dirjen sampaikan, nanti upaya pelestariannya itu kalau untuk di sekolah seperti apa Pak Dirjen? Apakah ini masuk kurikulum sekolah? Maksudnya muatan lokal gitu. Kalau kayak saya gitu kan dulu waktu kecil di Riau itu memang pantun ini masuk kurikulum gitu, masuk muatan lokal gitu. Nah, apakah ini ada rencana untuk tidak hanya sekedar di wilayah Sumatera saja, tapi juga sampai ke Jawa gitu? Oh ya. Dan wilayah lainnya. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih, ini pertanyaan penting sekali gitu. Betul ya bahwa di Riau saya kira bukan hanya dulu ya, tapi sampai sekarang itu masih digunakan ya. Dan itu ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebetulnya itu berlaku untuk seluruh sekolah ya, diajarkan sebetulnya pantun di sekolah, tapi mungkin belum mendapat highlight gitu ya, belum mendapat sorotan khusus gitu selama ini. Nah, dengan penetapan ini kita berharap ini bisa ditonjolkan gitu ya, karena saya kira pantun bukan hanya ekspresi yang dalam pergaulan sosial, tapi ini juga melatih anak bermain dengan kata, menyenangi kata, gitu ya. Dia mengetahui rima, bunyi, ya seperti tadi Mbak Indri juga kan, ya pokoknya bikin aja dulu gitu. Nanti pelan-pelan akan menjadi satu kebiasaan, dan itu tentu kalau sudah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari gitu, itu ya bisa kita bayangkan ya betapa indahnya gitu ya. Sering kalau misalnya kita, ini sebagai perbandingan gitu ya, kalau kita nonton film-film Hollywood sekalipun gitu ya, para tokohnya itu bolak-balik ya dalam percakapan tuh menyitir Shakespeare tanpa harus bilang bahwa mereka mengutip karya sastra tersebut. Kenapa? Karena sudah menjadi pengetahuan umum gitu ya. Semua orang tahu gitu bahwa yang dimaksud adalah ini. Jadi banyak metafora, analogi di dalam berbahasa sehari-hari itu merujuk pada karya-karya sastra besar gitu. Nah, itu harapan kita di Indonesia gitu ya, bahwa ada banyak pantun-pantun dan juga tradisi lisan yang lain itu luar biasa gitu ya, dan kita ingin sekali itu menjadi bagian ya dari pergaulan sehari-hari gitu. Jadi orang tidak asing lagi pada keindahan, orang tidak asing lagi pada kehalusan dalam berbahasa gitu, dan itu saya kira kontribusinya dalam pembangunan karakter juga akan luar biasa gitu. Jadi ya betul akan masuk dalam pendidikan, walaupun tidak perlu membentuk satu pelajaran khusus mengenai pantun gitu ya, tetapi justru kita mendorong para guru untuk lebih aktif ya mengangkat ya, tradisi lisan ini dalam kegiatan kita sehari-hari. Bayangkan ya kalau misalnya dalam sekolah satu hari satu pantun, ya anak mengarang saja gitu pagi hari sebelum memulai gitu ya. Jadi bermain dengan kata, ya bisa jenaka, bisa lucu, ya bisa juga serius dan mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Itu akan luar biasa dampaknya ya bagi pengembangan karakter. Ya, dan juga literasi ya Pak Dirjen ya, berkenaan dengan ini. Ya, titipan pertanyaan Pak, ini kan diajukan lagi-lagi bersama dengan Malaysia, apakah mungkin juga ada upaya diplomasi dengan Malaysia? Dulu kita punya titian muhibah, apakah juga model seperti itu akan dilakukan juga gitu? Ya, saya kira kalau di tingkat provinsi sebetulnya teman-teman di Riau, Kepulauan Riau, juga Bangka Belitung ini cukup aktif ya di dalam membuka
komunikasi di komunikasi kebudayaan dengan Malaysia gitu. Nah, dengan adanya nominasi bersama yang ditetapkan ini, ya tentu kita berharap bahwa hubungannya meningkat gitu ya. Jadi bisa state level gitu ya, negara ke negara. Dan segera sih saya kira ya, kita juga akan berkomunikasi ya dengan Kementerian Kebudayaan di Malaysia untuk mendiskusikan ya langkah-langkah bersama seperti mungkin festival sastra ya bersama-sama di mana pantun tentunya menjadi salah satu tonggak pentingnya gitu. Jadi ya akan ada komunikasi yang lebih intensif dengan Malaysia untuk joint action gitulah ya, aksi bersama untuk memastikan pelestarian pantun. Ya, dan memang kita serumpun ya Pak Dirjen ya. Ya. Silakan, tadi ada dari media Indonesia, Mas Ilham, atau kami silakan yang lain yang ingin bertanya. Jika tidak, kita akan tutup untuk konferensi pers ini ya Pak. Nanti mungkin lebih dalam nih, nggak mau ditanya langsung mungkin Pak. Boleh, yang mau Japri ya boleh. Yang mau Japri silakan Japri Pak Dirjen. Supaya mungkin lebih spesifik dan lebih dalam pertanyaannya. Baik, mungkin kita selesai ya Pak Dirjen untuk pagi hari ini informasi tentang ditetapkannya pantun sebagai warisan budaya tak benda bersama Indonesia dan Malaysia. Sekali lagi saya juga ingin berpantun, sungguh elok bunga melati, semerbak harum nan wangi. Senang jumpa hari ini, semoga pantun terus membumi. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam.